Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aa Nur Hasanah, Ajeng, Ainur, Alvina, Alfi, Alfiyat, Alfiwidat, Alfiyatul Munawwarah, Arina, Dina, Dina Ma'rifah, Dira, Dila, Dila Fasarotin, Elza, Vivi Rohayu, Firda Aulia, Hamda Linailir, Ila Nailil, Ilmi Putri, Inayah, Indi, Jessica, Lailatul Maghfirah, Lailatul Munawwarah, Malida Nur Izzatul, Maya Nur Safitri, Mayu Tobibah, Masda, Mufidatul Munawwarah, Nadia, Nafis, Naimatul, Nur Habibah, Nur Qamariyah, Putri Nuriyah, Qurratul A'yun, Rohadatul Aishi, Reza, Rizki, Ria, Rosita, Nurul Fitriatul, Sheila, Siti Ma'rifatul, Tarisa, Tita Amalia, Ulfa Nurin Nikmah, Umi, Tina, Yang Faini, Zahratun Nur Hasanah. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yamut qabla qidul umri ahad wan nafsu tabqa laysa tafna lil abad wal jismu yubla ghairu ajbillah nabi wa ma syahidun baniyan wa nabi akhbaru anha al-mujtaba wa nusikul maqala anha adaba wal ilmu asna sa'il a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali fa farduhu ilmu sifatil fardi ma'il himayatajul muhammadi min fardi dinillahi fil Al-tuhri was-salati was-siyami wal-bay'il muhtajilin aba'i wa ghairil ahkami fis-salati wa ilmu da'in bil qulubi mufsidi kal-ujbi wal-kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hada minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami kullu muhimmin qasaduna hasuna
min ghairi an ya'tadiru man fa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yamut qablan kidul umri ahad wan nafsu tabqa laysa tafna lil abad. Walam yamut dan tidak mati. Walam yamut dan tidak mati qablan kidul umri, sebelum selesainya usia. Qablan kidul umri, sebelum selesainya usia atau umur. Tidak mati ahadun, siapa seseorang. Tidak ada seorang pun yang akan mati sebelum ajal sudah tiba. Selama ajalnya masih belum sampai pada waktunya, maka tidak akan mati karena sudah ada ketentuannya. Wan nafsu, adapun ruh atau jiwa. Wan nafsu, adapun jiwa, yang dimaksud di sini adalah ruh. Tabaqo, ialah tetap apa nafsun. Laisa, yang tidak ada apa nafsun. Tafna, ialah rusak. Nil abadi, selamanya. Kalau ruh itu tidak akan pernah rusak. Yang rusak hanya jasad. Ketika seseorang mati, ruhnya tidak akan rusak. Yang rusak hanya jasadnya, akan hancur kalau jasad. Kalau ruh tidak akan rusak. Di sini disebutkan salah satu perkara yang tidak akan rusak, diantaranya adalah ruh. Arsy, kursi, lahul mahfud, kolam, surga, neraka, dan isi surga dan neraka tidak akan pernah rusak. Sama dengan ruh. Selain itu rusak. Seperti jisim, seperti tubuh. Semuanya itu akan rusak. Wal jismu, adapun jisim. Jisim itu ya seperti benda-benda di sekeliling kita, termasuk kita, ini adalah jisim. Ya bala, ialah rusak apa jisim. Kalau jisim rusak, ya bala ini rusak atau hancur. Wairo ajabil zanabi, selain tulang ekor. Kalau tulang ekor tidak akan rusak. Selain tulang ekor, rusak atau hancur. Di dalam Al-Quran dikatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, akan dikembalikan sebagaimana awal dia diciptakan. Diciptakannya dari apa? Dari debu, maka kembali ke debu. Kecuali tulang ekor. Kalau tulang ekor tidak akan rusak. Wa ma syahidun balian wala nabiyan. Wama, dan tidak ada. Syahidun, adapun orang yang mati syahid. Balian, ialah hancur. Wala nabiyun, dan tidak hancur siapa nabi. Wala nabiyun, dan tidak akan hancur siapa nabi. Yang tidak akan hancur adalah orang yang mati syahid dan para nabi. Di dalam Al-Quran dikatakan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Al-Quran mengatakan orang-orang yang mati syahid tersebut dia tidak mati, bal ahya'un, akan tetapi terus hidup di sisi Allah. Kalau Nabi dikatakan di dalam sebuah hadis, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kul ajsamil anbiya. Allah mengharamkan kepada tanah, kepada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para anbiya. Dan dikatakan bahwa para nabi di dalam kubur itu kondisinya dalam keadaan berhaji dan bersolat. Mereka itu solat dan berhaji di dalam kubur.
Sehingga ini membuktikan bahwa para nabi tidak rusak. Waruhu, adapun ruh, ma akhbaroh, ialah tidak mengabarkan, anha tentang ruh, tidak mengabarkan anha tentang ruh, al-mujtaba, siapa nabi yang terpilih. Maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mujtaba, siapa nabi yang terpilih, maksudnya Nabi Muhammad. Untuk masalah ruh, katanya Nabi Muhammad tak membahasnya. Tentang hakikat ruh tak membahas. Bagaimana kalau ruh enggak dibahas oleh Nabi Muhammad? Fanusikul maqala anha adaban, fanusiku, maka menahan siapa kami, al-maqalah kepada pembahasan, al-maqalah kepada pembicaraan, anha tentang ruh, adaban sebagai adab etika. Jadi karena Nabi Muhammad tak menjelaskan tentang ruh, sehingga kami juga tak mau membahasnya sebagai adab kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak membahas ruh. Kalau di Al-Quran dikatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Yang tahu hanya Allah, tidak ada orang yang tahu tentang ruh, katanya. Sehingga Nabi Muhammad no comment. Nabi Muhammad no comment, tidak mau membahas tentang ruh. Sehingga musannif pun katanya tidak mau membahasnya sebagai adab, cangkolang kalau bahasa Madura. Tidak mau membahas tentang ruh karena adab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ilmu, adapun ilmu, asna sa'iril a'mali. Wal ilmu, adapun ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat. Asna sa'iril a'mali, ialah paling utamanya amal-amal, semua amal-amal. Paling utamanya semua amal. Ilmu syariat itu adalah amal yang paling utama. Apa saja ilmu syariat? Seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu alat, itu semuanya ilmu syariat. Paling utama di antara amal-amal yang lain adalah ilmu syariat. Wahwa, adapun ilmu, dalilul khairi wal ifdali. Dalilul khairi ialah dalilnya kebaikan, tanda kebaikan atau dalil kebaikan, dalil bahwa kita telah mendapatkan kebaikan, wal ifdali, dan keutamaan. Ketika seorang memiliki ilmu, maka ilmu tersebut menjadi dalil bahwa orang itu adalah sudah mendapatkan kebaikan, sudah mendapatkan keutamaan. Kenapa dikatakan baik? Karena di dalam hadis dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang dikehendaki Allah akan sebuah kebaikan, maka Allah membuat dirinya paham tentang agama. Orang yang paham agama, dia adalah orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan. Itu bukti, salah satu dalil bahwa orang yang berilmu adalah mendapatkan kebaikan. Di samping itu, di dalam Al-Quran dikatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, katanya. Jadi orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ini membuktikan bahwa orang yang berilmu memiliki fadl, keutamaan dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Fafarduhu, maka adapun fardunya ilmu,
atau ilmu yang fardu ain maksudnya. Fafarduhu, maka adapun farduhnya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang fardu ain. Ilmu sifatil fardih ialah ilmu tentang sifat-sifatnya Allah yang Maha Satu, Maha Esa. Ilmu tentang sifat-sifatnya Allah yang Maha Esa. Ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Ma ilmi ma, bersama ilmu sesuatu atau mengetahui sesuatu, yahtaju, yang butuh kepada amma al-muaddi, siapa pelaksana. Al-muaddi, siapa pelaksana. Siapa pelaksana adalah orang mukallaf. Jadi ilmu yang sifatnya fardu ain itu di sini ada dua secara garis besar, yaitu ilmu tentang sifat-sifat yang membahas bahwa Allah Ta'ala itu adalah Esa, bahwa Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah satu, dan hal-hal dan ilmu-ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat keesaan Allah. Hal-hal yang dibutuhkan oleh orang mukallaf untuk memahami bahwa sifatnya Allah itu adalah Esa. Apa saja hal-hal yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa Allah itu adalah Esa? Min fardi dinillahi, berupa fardu agamanya Allah. Fid dawami, min di sini min bayan dari ma yahtajuhu. Min fardi dinillahi, dari fardu agamanya Allah. Fid dawami, selama menjadi mukallaf. Fid dawami, selama menjadi mukallaf. Contohnya seperti apa? Katuhri, seperti bersuci. Katuhri, seperti bersuci. Wasyolatih, dan sholat. Wasyamih, dan berpuasa. Wasyamih, dan berpuasa. Wal bai'i, dan berjual beli. Bil muhtaji, bagi orang yang butuh. Bil muhtaji, bagi orang yang butuh. Litabayu'i, untuk berjual beli. Litabayu'i, untuk jual beli. Wa dhahiril ahkami, dan hukum-hukum mendasar atau hukum-hukum dasar. Fi sunai'i, tentang pekerjaan. Fi sunai'i, tentang pekerjaan. Jadi yang fardu ain itu adalah ilmu tentang sifat-sifatnya Allah yang Maha Esa. Kemudian hal-hal ilmu lain yang berkaitan, yang bisa menunjang kita untuk mengetahui keesaan Allah, bahwa Allah Ta'ala itu Esa. Apa saja yang dibutuhkan, seperti toharoh. Bagaimana kita kemudian bisa mengesakan Allah kalau kita misalnya tidak suci? Untuk bisa sholat kepada Allah kan diperlukan untuk suci. Belajar ilmu toharoh berarti merupakan fardu ain. Sholat, begitupun dengan sholat. Bagaimana kita kemudian bisa mengesahkan Allah kalau kita tidak pernah sholat? Itu namanya mayahtaju, hal yang dibutuhkan kita untuk mengesahkan Allah. Berpuasa, dan begitupun jual beli. Ini di bidang muamalah. Kalau tadi di bidang ibadah, sekarang di bidang muamalah. Muamalah ini, jual beli, itu juga menjadi fardu ain bagi orang yang butuh untuk jual beli. Misalnya kalau kita tidak jual beli, tidak melakukan tijarah, misalnya transaksi, kita tak makan. Kalau kita nggak makan, bagaimana kita kemudian mengesahkan Allah? Bagaimana kita kemudian menyembah Allah? Kalau kita misalnya nggak punya materi, nggak punya uang dan semisalnya. Maka dalam keadaan seperti ini, jual beli, transaksi itu menjadi fardu ain. Begitupun dengan hukum-hukum dasar yang berkaitan dengan pekerjaan. Hukum-hukum dasar yang berkaitan dengan
pekerjaan juga menjadi fardhu ain. Wa ilmu da'in, ini atof kepada fafarduhu itu. Fafarduhu ilmu sifatil fardhi. Wa ilmu da'in, dan ialah, kalau ditakdirkan wa farduhu ilmu da'in. Wa ilmu da'in, dan ialah ilmu penyakit. Adapun farduhnya ilmu da'in ialah ilmu penyakit, mufsidin yang merusak bil qulubi kepada hati. Da'in penyakit, mufsidin yang merusak bil qulubi kepada hati. Juga mempelajari ilmu-ilmu penyakit yang bisa merusak hati merupakan fardhu ain. Harus kita pelajari. Seperti apa penyakit yang bisa merusak hati? Kal ujabi, seperti ujub, wal kibarih, dan kiber, wadail hasadih, dan penyakit hasad. Apa perbedaan ujub, kiber, dan hasad? Kalau ujub itu adalah membanggakan diri sendiri dibandingkan orang lain. Jadi kita yang dibanggakan, diri sendiri yang dibanggakan, baik dengan ilmunya, saya lebih alim daripada dia, berarti itu adalah ujub. Atau karena amal, saya untuk masalah ibadah lebih banyak saya dibandingkan si dia, itu namanya ujub. Kalau kiber itu meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Ya, kalau cuma dia mah lebih kalah dengan saya. Kalau saya ibadat semalam nggak tidur. Misalnya kayak gitu kan ya. Itu kibrun, meremehkan orang lain. Jadi kalau ujub meninggikan diri sendiri, kalau kiber itu merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain. Hasad itu apa ya? Adalah mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain. Hasad mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain. Tetangganya punya mobil, semoga mobilnya meledak, misalnya gitu kan ya. Itu namanya hasad. Atau ketika temannya ikut lomba, semoga dia nggak menang, misalnya kayak gitu. Namun sebenarnya nanti di kitab apa, kalau nggak salah di Nurud Dolam akan dijelaskan perbedaan hasad dengan apa, ada ya, kalau masalah yang kebaikan itu bukan hasad namanya, beda lagi namanya. Nggak masalah untuk dalam masalah kebaikan, tak masalah. Tapi untuk selain kebaikan itu kemudian dilarang karena termasuk penyakit hati. Itu disebut hasad. Jadi hasad ini termasuk penyakit yang bahaya. Wa ma siwa hada minal ahkami, wa ma adapun suatu siwa hada selain ini, minal ahkami dari hukum-hukum, maksudnya hukum-hukum selain yang disebutkan tadi, fardhu kifayatin ialah fardhu kifayah alal anami, atas manusia, atas semua orang. Selain hukum-hukum yang disebutkan barusan, itu sifatnya hanya fardhu kifayah. Apa perbedaannya fardhu kifayah dengan fardhu ain? Ada yang tahu? Kalau fardhu ain wajib kepada setiap orang mukallaf. Semuanya wajib ditaklif. Sedangkan fardhu kifayah tidak. Pokok ada yang mengerjakan satu saja sudah cukup. Kalau fardhu ain itu tujuannya adalah bukan yang penting dikerjakan, tapi lebih kepada siapa dia dilakukan. Jadi kepada orangnya, dituntut kepada semuanya, lebih mementingkan untuk dikerjakan oleh semua orang. Kalau fardhu kifayah yang penting dikerjakan, entah oleh siapa. Kalau fardhu kifayah.
Kalau ditanya lebih utama mana fardu ain dengan fardu kifayah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain karena fardu ain diwajibkan kepada seluruh orang, dikerjakan oleh 10 orang. Ada yang mengatakan lebih utama fardu kifayah. Kenapa? Kalau fardu kifayah bisa menanggung dosa orang lain. Jadi ketika kamu mengerjakan fardu kifayah, kan semuanya gugur. Yang awalnya seharusnya dosa, tapi karena kamu sudah mengerjakan fardu kifayah tersebut, orang lain gugur dosanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun yang lebih masyhur, lebih utama fardu ain. Karena diwajibkan atau dikerjakan oleh seluruh umat Islam yang mukallaf. Kullu muhimmin, adapun fardu kifayah, ini ada definisinya fardu kifayah. Kullu muhimmin, adapun fardu kifayah, kullu muhimmin ialah setiap sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting qasadu, yang bermaksud siapa siapa manusia, tahassulahu, kepada tercapainya kulun atau terwujudnya kulun, min ghairi ayyang tabiru, dari tanpa harus memandang siapa man kepada orang, fa'alah. Berarti qasadu ini fa'ilnya ulama. Saya ulang. Kullu muhimmin ialah setiap perkara yang penting. Qasadu yang bermaksud siapa ulama, tahassulahu, kepada tercapainya kulun, min ghairi ayyang tabiru, dari tanpa harus memandang siapa ulama, man kepada orang, min ghairi ayyang tabiru, dari tanpa harus memandang siapa ulama, man kepada orang, fa'alah yang melakukan siapa manhu kepada kulun. Fardu kifayah adalah setiap perkara yang dianggap penting untuk diperoleh, untuk diwujudkan, dari tanpa memandang siapa pelakunya, siapapun yang mengerjakan. Yang penting fardu kifayah tersebut dikerjakan, maka sudah cukup. Itu fardu kifayah. Tak memandang siapa yang melakukan, pokok dikerjakan. Intinya qasdu tahassulihi, dimaksudkan untuk terwujud, itu sudah cukup. Contohnya seperti apa fardu kifayah? Ka'amri ma'rufin, seperti memerintahkan perkara yang baik, memerintahkan perkara baik, wa nahyil mungkarih, dan melarang perkara mungkar. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nahi mungkar dengan amar ma'ruf itu sifatnya fardu kifayah. Wa in yadunnah, sekalipun menduga siapa man, menduga an-nahyah kepada larangan, lam yu'assir, kepada tidak, lam yu'assir jumlahnya ini menjadi maf'ulnya dhunnah, lam yu'assir, akan tidak berpengaruh apa nahyun, tetap diperintah untuk nahi mungkar, sekalipun orang tersebut menduga bahwa larangannya tidak akan berpengaruh. Meskipun kamu melarang dia untuk tidak melakukan maksiat, laranganmu tadi, perintah laranganmu tadi itu tidak akan berpengaruh. Misalnya dia tetap akan melakukan maksiat. Contoh, kamu misalnya melarang seorang, siapa yang misalnya melarang Nikita Mirzani untuk tidak menuduh siapa, Najwa Shihab melakukan zina. Tak mungkin bisa, misalnya ada dugaan percuma. Kalau kamu merintah komen banyak di kolom komentarnya,
Nikita Mirzani, ya percuma. Meskipun percuma tak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kamu sudah melakukan nahi mungkar. Jangan gitu Pak, gak boleh gitu Pak. Di kolom komentar itu sudah melakukan fardu kifayah. Apakah mendapatkan pahala? Dapat, karena itu termasuk nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini ada 3 tahapan. Yang pertama menggunakan tangan. Usahakan menggunakan tangan, urutannya secara hierarkis pakai tangan. Kalau misalnya ada orang yang maksudnya pakai tangan, langsung pakai tindakan ya, menggunakan tindakan. Ada orang yang melakukan maksiat, kamu cegah dengan tindakan, langsung dicegah dengan tindakan. Kalau misalnya dengan tindakan tak bisa, maka menggunakan lisan atau ucapan. Kalau dengan ucapan tidak bisa, maka dicegah dengan cara dengan hati, didoakan. Wadalikah adhaful iman katanya. Amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan kolbun termasuk paling lemahnya iman. Ahkamu syar'illahi sab'un. Allahu a'lam.